Assalamualaikum sahabat lovers. Semoga Anda semua sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Sebelumnya admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers karena selalu mengikuti perkembangan Subang melalui channel Jejak Seleb. Kemungkinan besar sahabat lovers sudah merasa jengah ya dengan pengungkapan kasus yang sepertinya tak ada ujungnya. Akan tetapi alangkah baiknya jika sahabat lover terus mengikuti perkembangan kasus Subang ini, dikarenakan semakin menarik dan akan kita kawal kasus ini sampai tuntas. Tak usah panjang lebarnya sahabat lovers, mari kita simak pembahasan videonya. Mengapa Mimin ditanya soal jam dinding dan Yosef di kasus pembunuhan Subang ini tujuan penyidik. Namun sahabat lovers yang budiman, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar channel ini lebih berkembang. Perkembangan terakhir pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, penyidik memeriksa orang-orang yang ada di sekitar Yosef, salah satu saksi utama kasus yang juga istri dan ayah korban. Dalam pemeriksaan terakhir Polres Subang yang berlangsung Senin 29 September 29 November 2021 juga muncul saksi-saksi baru yang selama ini tidak terendus oleh media, yakni teman-teman anak dari Ibu Mimin Mitarsi. Hal yang menarik lainnya dalam pemeriksaan kasus pembunuhan ibu di Subang adalah Mimin yang juga istri muda Yosef dicecer pertanyaan yang cukup banyak, yakni 40 pertanyaan. Di antara pertanyaan tersebut ada 3 poin penting, yakni di mana Yosef parkir motor malam hari, ada berapa jam dinding di rumah Mimin, serta kebiasaan anak Mimin yakni Abi. Timbul pertanyaan apa tujuan tim pemeriksa atau tim penyidik Subang hingga mencecer dengan pertanyaan soal parkir motor Yosef, jumlah jam dinding, serta soal kebiasaan anak Mimin. Tentunya tim penyidik punya alasan dan tujuan dengan mempertanyakan soal-soal itu, atau bahkan mungkin saja keterangan-keterangan itu dinilai krusial dalam pengungkapan kasus pembunuhan Subang ini. Menurut analisa dari Anjas lewat kanal YouTube Anjas di Thailand yang tayang pada Selasa 30 November 2021 sore, menyatakan bahwa tujuan tim penyidik mencecar dengan pertanyaan soal parkir motor Yosef dan jumlah jam dinding dan soal kebiasaan anak Ibu Mimin bisa jadi untuk tujuan pengecek kejujuran Mimin Mitarsi. Ada 3 poin pertanyaan baru yang diajukan. Pertanyaan ini bisa saja krusial. Ada banyak hal karena tidak bisa dipungkiri dari awal mereka mendapat sorotan publik, bahkan karena subjektivitas statusnya sebagai istri muda, ungkap Anjas. Anjas mengungkapkan bahwa dari jejak digital selama ini tidak ada pernyataan soal bukti-bukti ilmiah seperti DNA atau sidik jari milik Mimin, istri kedua Yosef. Tetapi siapa tahu tim penyidik punya data-data, baik dari data-data yang diperoleh dari CCTV maupun dari jejak digital di HP. Soal pernyataan di mana Pak Yosef parkir motor pada tanggal 17 Agustus 2021 malam sepulang dari almarhum Tuti Suhartini Amel di Cesewuti Jalan Caga. Mengapa ditanyakan? Mungkin tim penyidik ingin mengecek kejujuran Mimin, atau memang dia tidak tahu tentang kejadian tersebut, Anjas. Mengapa ditanyakan? Mungkin saja Yosef malam itu pulang ke rumah Mimin lewat dari jam 12 malam dan tim penyidik memiliki bukti-bukti CCTV. Jadi penyidik ingin mengetahui kejujuran Mimin. Demikian juga pertanyaan soal jumlah jam dinding yang ada di rumah Mimin, dan dijawab ada 6 buah. Di bagian akhir menjelang pengumuman tersangka, tim penyidik ingin data lebih detail lagi. Tujuannya juga untuk mencari tahu detail perbedaan menit per menit soal ketika Yosef tiba di rumah Mimin. Demikian juga pertanyaan soal kebiasaan anak Mimin yakni Abi, yang dijawab selain main games, dia juga suka main badminton. Menurut Anjas, bisa saja tim penyidik mempertanyakan itu untuk mencari jawaban soal data atau keterangan yang mengarah kepada Abi. Soal kedua anak kebiasaan Abi selain game main badminton, kenapa dipertanyakan? Mungkin ada beberapa hal penyidik mengarah kepada Abi. Misal ada data CCTV atau sinyal HP mengarah ke sana. Jadi penyidik perlu data
paparnya kembali, atau ada keterangan saksi lain yang mengarah ke dia dan penyidik tidak ingin percaya begitu saja sehingga penyidik perlu menanyakan soal itu kepada Bu Mimin, ujarnya kembali. Anjas juga menyoroti penampilan Mimin dalam pemeriksaan terakhir kasus pembunuhan Subang pada pemeriksaan Senin 29 November 2021 karena di situ Mimin sudah tampil lebih tenang daripada pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya. Menurut Anjas, mungkin Mimin sudah belajar dari pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya sehingga kali ini dia lebih bisa tampil lebih tenang. Namun kekhawatiran pemeriksaan yang berulang-ulang itu menurut Anjas saksi tentu akan banyak belajar dari pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya dan diusut khawatirkan keterangan yang keluar bukanlah fakta akan tetapi opini. Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video pembahasan Subang selanjutnya.